Ini ingin kita ganti karena tidak relevan. Lalu caranya bagaimana? Caranya begini Bapak Ibu, kita cari gambar-gambar yang ada di internet. Kita masuk ke Google ya, kita masuk ke Google. Ya, royalty vektor ya. Ya, Bapak Ibu dilihat di layar Bapak Ibu ini vektor ini Bapak Ibu. Saya copy saja. Saya ingin tunjukkan ke Bapak Ibu. Ini nggih, vektorstock.com ini banyak sekali gambar-gambar yang Islami yang di sini tidak berbayar sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan gambar-gambar di sini untuk mempercantik tampilan video pembelajaran. Saya ulangi, yang ini Bapak Ibu tolong dicatat ini www.vektorstock.com. Bisa juga di www.freepik.com atau penyedia gambar yang lain. Kita cari misalnya gambar yang kira-kira cocok dengan tema semangat menuntut ilmu. Bisa kita cari di sini sangat banyak gambarnya yang berkarakter muslim. Kita cari. Nah, misalnya seperti ini. Oke, saya pilih aja nih gambar. Saya save as gambarnya. Saya save as. Proses Bapak Ibu. Ya, akan saya save as. Saya menyarankan Bapak Ibu, filenya ini jangan diganti. Mengapa? Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendownload gambar lagi, kebetulan kok panjenengan lupa itu sudah di-download, maka nanti akan ada keterangan worth atau tidak. Nah, ini saya sarankan tidak usah diganti. Itu sebagai trik saja untuk memudahkan ingatan kita supaya tidak salah atau tidak mendownload 2 kali. Saya simpan di folder ini, siapkan begini, saya save. Saya butuh gambar yang lain ini, saya save as lagi image. Saya biarkan seperti ini. Ya, saya save lagi. Ya, butuh karakter berikutnya ini, save as. Karena tadi ada 4 ya. Saya biarkan. Kemudian ini saya save as. Saya save langsung. Nah, gambar-gambar itu akan kita tempelkan di sini. Klik gambarnya, klik kanan, ya kalau tidak ada di change picture, kita berarti cukup insert gambarnya. Insert, kemudian kita cari picture from this device. Cari gambar yang sudah kita simpan tadi. Ya, gambarnya ini misalnya kita insert. Ya, seperti ini. Bapak Ibu, ini backgroundnya putih. Kalau kita taruh di sini sih tidak apa-apa ya. Sehingga background putih tidak mengganggu. Tapi kalau ditempatkan di sini, tentu ini sangat mengganggu. Maka Bapak Ibu, kita remove background. Yang saya sampaikan tadi, remove background. Ini kita punya satu karakter. Kalau kemudian remove-nya tidak kita inginkan seperti itu, kita ke remove BG tadi Bapak Ibu. Ke remove BG ini. Bukan ini ya. Remove BG yang ini. Remove.bg.upload. Kemudian setelah ketemu kita upload gambarnya. Kita upload gambarnya. Kita cari gambar tadi. Ya, kita cari gambarnya tadi. Nah, misalnya ini kita remove ya, open. Untuk sudah menjadi hilang. Ya, ini kita download gambarnya. Children playing ya. Dari sini kita upload lagi gambarnya. Ini 3 langsung ya, ini sama ini satu-satu ternyata. Oke, kita remove. Sekali lagi remove.bg/upload ini supaya Bapak Ibu mencatat di
Bapak Ibu atau langsung dibuka di laptop masing-masing. Ini ya, download kurang satu ini ya. Oke. Baik, setelah ini kita download. Ya, kita sudah punya gambar yang backgroundnya sudah kita remove. Kita punya gambar, ya ini, 1, 2, 3, 4. Kita ambil gambarnya. Kemudian kita masukkan ke sini Bapak Ibu. Ya, kemudian ini kita paste juga di sini. Yang 4 tadi ya. Ya, seperti ini. Kita sudah punya 4 gambar. Nah, gambar aslinya seperti ini nih, ini di-delete saja. Ini. Yang ini di-delete. Ini diletakkan di sini. Ya. Geser ke sini. Seperti ini. Berikutnya juga gitu. Ini kita geser ke sini. Terakhir ini gambar ini kita ganti. Ini ya, seperti ini. Coba kita lihat tampilannya. Ya, jadi gambar ini belum beranimasi, nanti bisa kita tambahkan ya kan, tiba-tiba jadi muncul sendiri gini. Ya, seperti ini. Nah, nanti bisa kita atur animasinya. Ini tentu setelah ini. Kalau ingin langsung menambahkan animasinya ya di sini, animation, kemudian di animation pane. Nah, ini tentu urutannya setelah ini ya. Untuk ilmu ini animasinya bisa kita lihat, kita dekati. Dia entrance speak in ya, ini juga bisa kita tambahkan. More entrance speak in, ini seperti ini. Ini kalau ini after previews ya, ini after previews. Ini di sini detik ke berapa? Ini geser aja ke sini. Ya, seperti ini. Ini juga sama langkahnya. Kalau ingin langsung diberi animasi, tapi kalau Bapak Ibu menghendaki animasinya nanti ya monggo. Tapi ini untuk memudahkan saja. Ini ditambahkan juga add animation, entrance, speak in, oke. Ini keluarnya kan setelah tulisan pengertian. Tulisan pengertian ini adalah 1,5 ya. Di detik 1,5. Gambar ini kita geser saja. Grup 13. Sini kira-kira. Ini after previews. Nah, juga seperti ini. Langkahnya click in. Ini adalah after previews grup 21. Di sini letaknya. Ini juga sama, click in. Seperti ini. Ini after previews. Ini di grup 29. Ya, seperti ini. Kita lihat. Ya, seperti ini. Bapak Ibu. Kemudian kita sudah mendapatkan 3 slide ya. 1, 2, 3. Berikutnya ini kita isi apa misalnya. Kalau seperti ini kok bingung ini mau diisi apa, diabaikan dulu. Jadi ini memang dibutuhkan ide yang mundar-mandir. Yang saya maksud mundar-mandir itu kadang-kadang kita harus menyesuaikan dengan template-nya atau template yang menyesuaikan dengan kita. Nah, misalnya ini saya ambil klasifikasi ilmu misalnya. Meskipun di sini sudah ada ya klasifikasi ilmu, misalnya kita akan menguraikannya lebih lengkap di sini. Klasifikasi ilmu berdasarkan materi yang sudah kita
Nah, misalnya di sini klasifikasi ilmu. Di sini kita tambahkan teks di sini klasifikasi ilmu. Kita mau tambahkan di mana klasifikasinya ilmu? Nah, kita ambil ini ya tidak apa-apa. Mau ambil yang ini boleh, ini yang boleh. Kalau enggak, kita insert sendiri juga boleh. Insert teks, misalnya di sini tambahkan klasifikasi ilmu. Seperti ini. Kemudian ini bisa kita geser atau kita kecilkan, tidak apa-apa. Nah, ini kita perkecil klasifikasi ilmu ini. Ini kita klasifikasi ilmu kan dua ya, maka ini yang tengah kita hilangkan atau yang salah satu kita hilangkan. Ini kita atau ini aja ya yang untuk memudahkan ini saya delete saja yang ini. Karena klasifikasi ilmu kan hanya dua ya. Ya, maka yang ini bisa kita geser. Kita geser ke tengah. Baik, ini kita ganti ilmu fardu kifayah. Fardu ain dulu. Fardu ain. Yang ini fardu kifayah. Nah, ini kasih gambar, boleh kasih gambar. Ya. Ini kasih gambar yang tadi juga boleh, ambil aja dari sini. Nah, misalnya. Gambar itu bisa panjenengan cari di tadi ya, royalty vector tadi. Di sini fardu ain, ini misalnya contohnya. Atau contoh. Atau ini aja ya. Ini fardu kifayah di sini biar kelihatan lebih. Fardu kifayah ini fardu ain ya, saya hapus saja. Nah gini, kemudian ini penjelasannya kita ambil ini kita ambil, kita masukkan ke bawahnya ini seperti ini ya. Yang ini kita delete. Nah, jadi Bapak Ibu. Kemudian yang itu kita ambil pengertian di bawahnya. Kita masukkan ke sini. Seperti ini, yang ini kita buang. Coba kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita tata. Seperti ini. Baik, bisa kita preview dari awal. Yang slide keempat ini kalau tidak ketemu mau kita apakan, itu bisa kita hide. Ya, klik kanan, hide slide. Jadi slide-nya jangan di delete, cukup di hide saja. Karena sewaktu-waktu bisa kita butuhkan. Ya. Bisa kita butuhkan. Nah, dari awal. Ini. Berikutnya akan tampil seperti ini. Ya. Oke. Slide berikutnya. Ini slide berikutnya. Ya. Slide yang ini karena kita hide kan tidak muncul Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi, slide yang tidak panjenengan perlukan jangan di delete tapi diklik kanan, di hide. Karena nanti bisa kita munculkan kembali. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu selesai memasukkan semua konten ke sini, ini jangan masukkan, seperti ini lengkap, sebagaimana yang sudah saya buat ini Bapak Ibu, seperti ini. Ini ada dalil yang sudah saya masukkan, ini materinya husnudzon dan ukhwah ya. Di sini sampai ke hikmahnya, ini sekali lagi
template ya, kita tidak mendesain tapi kita tinggal memanfaatkan apa yang ada ini. Tinggal kita modifikasi. Ya. Saya akan melanjutkan yang ini Bapak Ibu, menuntut ilmu ini. Kita akan ambil 5 slide saja. Setelah ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mengisi suaranya. Kita isi suaranya. Caranya bagaimana? Caranya kita klik menu insert, audio ini, record audio. Nah, ini kita rekam. Dengan klik ini adalah proses perekaman dimulai. Nah, ini angka 1, 2, dan seterusnya di sini. Ini sedang dimulai. Kita oke misalnya. Kita oke. Nah, ini bisa kita atur volumenya. Coba kita dengar. Ya, karena apa namanya, ada 2 suara Zoom dan suara PowerPoint, tentu Bapak Ibu tidak bisa mendengarnya. Mohon konfirmasinya Pak Prapto atau Bu Anita nggak bisa mendengar ini ya, rekamannya ya. Sakit, Pak. Bisa? Ada suaranya ya? Oke. Jadi, ini adalah cara merekamnya. Bapak Ibu di dalam merekam suara di PowerPoint, itu kita tidak bisa secara spontan membuat narasinya. Karena nanti bisa ada, nah ini kan sangat mengganggu video kita. Maka ada alat bantu untuk menuliskan skrip atau narasi yang akan kita tampilkan di dalam video. Caranya begini Bapak Ibu, di dalam PowerPoint ada tulisan notes ini, note, diklik. Ya. Note di sini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silakan menuliskan teks atau narasi yang ingin Bapak Ibu tampilkan di dalam PowerPoint. Misalnya, Assalamualaikum dulu misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, garis miring ini koma. Anak-anakku yang saya banggakan, garis miring itu artinya koma nggih. Selamat bertemu lagi bersama saya Pak Taufik, guru PAI 1 Karangtengah Demak. Nah, saya punya pesan buat kalian. Semangatlah dalam belajar. Nah, ini. Nah, yang ini Bapak Ibu, skrip inilah yang akan kita baca. Seperti ini. Skrip inilah yang akan kita baca. Ini akan sangat membantu ketika kita merekam suara, sehingga tidak akan ada kesalahan atau apa ya. Itu tidak ada. Kita record itu. Kemudian ini misalnya recordnya kita beri nama, boleh biarkan seperti ini ya, monggo. Kita record ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, selamat bertemu lagi bersama saya Pak Taufik, guru PAI SMA Negeri 1 Karangtengah Demak. Saya punya pesan buat kalian, semangatlah dalam belajar. Seperti ini. Mohon konfirmasinya Pak Prapto, suara rekaman saya ini coba, kalau saya play, terdengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Pak. Oke. Tapi kecil, Pak. Iya. Oke, suaranya kecil ya. Ini padahal sudah full ini. Kecil, tapi Pak. yang saya punya pesan buat kalian, semangatlah dalam belajar. Oke, yang penting Bapak Ibu sudah tahu teknisnya. Ini suaranya sudah kita ketemukan. Dan kalau ada kresek-kresek, ada noise, itu bisa kita hilangkan di trim audio ya. Di playback, trim audio. Ini suara kresek-kresek, misalnya ini kita hilangkan misalnya. Sampai sini. Ini bisa kita hilangkan. Seperti ini ya contohnya. Ini bisa kita play.
Ya, jadi suara dari hasil rekaman kita yang ada noise-nya itu bisa kita hilangkan dengan cara trim audio, kemudian kita potong mana yang tidak diperlukan. Di samping itu, jangan lupa untuk klik yang ini, hide during, ini untuk menyembunyikan icon ini. Kalau mau disembunyikan di sini ya boleh. Kalau mau tetap di sini tapi ini dicentang. Kemudian ini jangan lupa automatically. Jadi slide-nya akan tampil, kemudian suara kita juga akan tampil. Dan ini tentu di sini pindahkan ke paling atas. Ini pindahkan ke paling atas sana. Karena suaranya akan kita tampilkan pertama kali ketika slide-nya tampil. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah paling atas, kita play. Assalamualaikum. Ya, ini tinggal kita atur supaya antara suara dengan teksnya bisa sama ya. Jadi ini kita animation pane. Ya, inilah Bapak Ibu. Ini kita butuh mengatur waktu kapan tulisan ini akan keluar. Ini kita dengarkan. Assalamualaikum. Ya, Pak Taufik berarti ada di detik ke-7. Maka ini tulisan ini diubah ke 07, 0700. Kemudian bawahnya kita ubah ke 0800. Kita dengarkan lagi ya, misalnya. Assalamualaikum. Saya punya pesan buat kalian. Ini kemudian kita atur timingnya sesuai dengan suara yang kita munculkan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, timingnya ini panjangan sesuaikan yang ada di sini. Di delay-nya ini berapa? Ini semangat dalam belajar. Tadi di menit keberapa tadi ya? Yang ini 11 ya. Saya punya pesan buat kalian. Ya, 12. Kita ambil 12. Nah, yang ini bisa kita atur, misalnya ini 13. Oke. Ini juga, ini 14. Kita sesuaikan. Ini 13, ini 14 ya. Ini kita tinggal hitung durasinya. Ini 15. Ini 16. Ini 17. Sekali lagi, angka itu adalah angka timer dari narasi yang kita buat tadi. 18. Ini 19. Ya, ini 20. Ini 20. Ya. Kita lihat. Bentar, ini ada yang belum saya klik tadi. Ya. Ini with previous ya. Saya ambil with previous. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama saya, Pak Taufik. Oh, saya lupa membuat ini with previous tadi ya. Oke. Saya ulangi dari sini Bapak Ibu ya. Ini dibuat with previous Bapak Ibu ya. With previous saja. Defaultnya lah tadi ini kita atur sesuai dengan detikannya tadi. Ini 06 ya. 06. Ini 07. Ini 07. Ini 08.
08. Ini biarkan ke 08. Oke, kita coba dulu. Assalamualaikum. Anak-anakku yang saya banggakan, selamat mulai Ya, jadi ini Bapak Ibu, tinggal kita atur ini timernya. Ini misalnya tadi 16, ini 17, kemudian ini 18, ini 19. Bapak Ibu bisa langsung dipraktekkan di laptopnya Bapak Ibu. Ini 20, ini 21, ini 22, ini 23, ini 24 ya. 24. Ini 25. Oke. Kita play. lagi bersama saya. Belajar. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Ya, prinsipnya seperti itu. Kemudian kita tambahkan sound latar belakang. Insert, tambahkan musik, audio, audio from my PC. Bisa kalau Bapak Ibu punya musik ya, punya musik untuk latar belakang ini. Misalnya kita punya musik di mana ya, band sound. Cari musik Bapak Ibu kalau punya musik ya. Oke, ini misalnya. Ini satu musik untuk sound latar belakang. Assalamualaikum. Musiknya tadi belum keluar ternyata. Audio, insert from my PC. Coba kita cari yang pas. Ada enggak musik latar gitu. Nah, ini saya punya musik latar satu. Ini kita atur. Ya, coba kita akan lihat. Ini saya naikkan ke atas musiknya karena dia akan play ketika slide itu ditayangkan. Musik latar. Kemudian saya pastikan musiknya itu ini animation pen-nya with previews. Kita lihat coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini sound ini bisa kita atur play across slide. Jadi dia semua slide akan tampil musik ini jadi satu. Ini kita kemudian klik background. Jadi semua slide itu nanti akan backgroundnya akan musik itu tadi. Ya, bentar kita klik dulu. Playback, play in background. Oke, coba ya. Nah, itu nanti hasilnya di ini ya, kalau kita ekspor ke video ya. Ya, Bapak Ibu, itu
cara memasukkan suara dan cara mengepaskan antara narasi ini teks dengan suara. Caranya begitu Bapak Ibu. Kalau ini sudah selesai, ini kita hide saja. Kemudian ini yang bawah kita hide semua. Anggap saja video kita hanya berdurasi hanya beberapa slide saja karena hanya contoh. Kalau ini sudah selesai. Ini. Kemudian kita ekspor menjadi video ya, kita ekspor, kita publish menjadi sebuah video. File, kemudian ekspor. Kalau di PowerPoint 2013, 16 ke atas ada file ekspor. Seperti ini, create video. Kemudian ini biarkan seperti ini, Full HD. Kemudian create video. Nah, videonya kita simpan di mana? Di ini. Oke, ini save ini. Dia akan proses seperti ini Bapak Ibu. Biarkan berjalan, itu proses pembuatan video. Convert. Ya, sambil nunggu jalan Bapak Ibu. Ini kalau sudah jadi tampilannya kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Yang sudah saya contohkan tadi Bapak Ibu, seperti ini. Ini ya video ini dalam bentuk video ini. Kita play saja sebagai contoh. Open with VLC. Anak-anak, selamat bertemu lagi bersama saya, Pak Taufik, SMA Desa Manggaran. Saya Suaranya nggak dengar, Pak. Ya, bentar. Yeah. Oke, jadi itu Bapak Ibu sambil nunggu proses ini. Ya, ini sudah jadi Bapak Ibu di video kita ini. Ini sudah jadi ini. Tinggal kita open with VLC ya, VLC. Assalamualaikum. Iya. Itu Bu Anita, Pak Prapto, dan Bapak Ibu sekalian. Itu secara teknis, secara dasar, dan insya Allah cukup lengkap yang sudah saya sampaikan. Mulai dari bagaimana memilih template, kemudian bagaimana mengganti teks, mengganti gambar, mengatur animasi, merekam suara, bagaimana mengepaskan antara narasi berupa teks dengan suara bisa pas, sudah saya sampaikan. Terakhir kepada mempublish PowerPoint menjadi sebuah video. Nah, itu Bapak Ibu, karena kita keterbatasan waktu dan saya setelah ini juga ditunggu di ruang meeting yang lain, sehingga ini saya kira sudah sangat cukup untuk memberikan bekal Bapak Ibu. Dan setelah ini tentu kreativitas Bapak Ibu akan menentukan kualitas dari video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Saya kira itu Bu Anita yang bisa saya sampaikan dari awal sampai mempublish video sudah saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Taufik. Sangat menarik sekali video pembelajaran ya, pembuatan media dengan video pembelajaran. Kenapa kita harus membuat video pembelajaran? Karena dengan video pembelajaran tersebut, suatu saat atau kapan saja
karya kita itu bisa dinikmati oleh anak-anak. Tapi kalau live itu kan hanya mungkin sekali gitu ya. Tapi kalau video pembelajaran itu dapat dilihat berkali-kali. Dan itu insya Allah berlaku sampai kapanpun. Baiklah Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah Bu Anita dan Bapak Ibu, saya mohon undur diri nggih karena ditunggu di ruang meeting yang lain. Kalau sesi tanya jawab sebentar dulu gimana Pak Taufik? Cukup satu saja nggih. Nanti kita lanjutkan di WA grup. Satu saja, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu, karena ini Pak Taufik sudah ditunggu di Sukoharjo karena perubahan jadwal. Ya, monggo yang mau bertanya silahkan. Kami persilahkan. Cukup satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Agus Nuryamin dari MTS Negeri 1 Tegal. Mau bertanya kalau termasuk mengupload di dalamnya ada video itu termasuk nanti mengurangi bobotnya dalam kekuatan cepat apa enggak, lambatnya internet enggak ya? Untuk siswa kan kita harus seirit mungkin, Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Gus Yamin. Jadi gini Bapak Ibu, kalau video ini kemudian kita upload ke YouTube, ke channel kita, itu akan sangat hemat kuota. Tapi kalau Bapak Ibu ini video kemudian di-share di WA, itu memang lebih makan kuota. Mengapa? Karena beberapa provider itu ada paket YouTube gratis. Jadi ini memang sudah saya siasati beberapa vendor itu, seperti misalnya Indosat atau Telkomsel atau Tri itu ada, kalau beli paket itu ada gratis YouTube itu loh. Nah ini bisa kita siasati seperti yang saya lakukan di di channel saya yang bisa Bapak Ibu lihat itu YouTube. Jadi mereka bisa mengakses itu secara free karena memang bagian dari fasilitas vendor atau ISP yang mereka gunakan sebagai kartu di HP-nya. Saya kira itu Pak Gus Yamin dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Terima kasih Bapak Taufik atas paparannya. Insya Allah Bapak Ibu semuanya ya bisa memahaminya. Adapun nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan lagi bisa lewat grup WA yang sudah disediakan. Oke, selamat jalan Pak Taufik untuk menunaikan berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Saya undur diri Bapak Ibu. Terima kasih Pergunu Karanganyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya kita pada sesi kedua, yaitu penulisan buku. Kami persilahkan Bapak Caswidi untuk menyampaikan paparannya. Untuk mempersingkat waktu, silahkan. Oh iya. Pak Caswidi. Halo. Ya. Bentar, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PJ Pergunu Kabupaten Karanganyar, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, dan Bapak Ibu semuanya, peserta maupun panitia. Baiklah, yang
Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memulainya, untuk perkenalan lebih dekat. Tapi yang lain juga sudah banyak yang kenal. Tapi untuk lebih dekatnya lagi, barangkali ada yang belum kenal, ya saya perkenalkan lebih dahulu. Menunggu Bu Anita ada langsung perkenalkan diri. Monggo Bu Anita. Bu Anita masuk. Monggo, memperkenalkan sendiri atau gimana Bapak? Kemarin sudah di-share? Bu Anita mawon. Oh, nggih. Oke. Siap, dereng. Bu Anita, Halo. Ya, untuk slide pengenalan narasumber Pak Caswidi ada di jenengan? oke. Ini siap Pak. Saya dijadikan co-host dulu. Oke, siap. Pun, Bu. Ya, Bu. Bu Anita. Ya, Ampun. sudah. Oke. Sudah kelihatan Pak? Sudah nggih? Oke, sudah Pak. Biodatanya nama Pak Caswidi, SPD MPD, tempat tanggal lahir Cirebon, tanggal 12 April 1967, unit kerjanya SMA Negeri 2 Karanganyar. Beliau juga selaku Waka Kurikulum di SMA Negeri 2 Karanganyar, alamatnya Mekar Mulyo RT 5 RW 7 Matesi Karanganyar. Ini nomor HP-nya Bapak Ibu 0812293488894. Ini juga penerbit Inti Buku. Kemudian buku yang sudah beliau tulis diantaranya adalah Tidurku Terlalu Lama, yang kedua Titian Anak Pantura, yang ketiga buku suplemen mekanika untuk SMA, yang keempat artikel gagasan ilmiah, yang kelima menulis buku populer pendidikan, yang keenam Dua Zaman, yang ketujuh teori sesatan dalam pengukuran. Dan masih ada judul-judul lainnya Bapak Ibu nanti bisa kita share di grup WA. Mungkin itu saja Pak Caswidi, nanti bisa panjenengan lengkapi. Monggo. Selanjutnya panjenengan memberi paparan untuk para peserta workshop. Terima kasih Bu Anita. Ya di remove iku metu ngono. Anggota Pergunu dan peserta workshop penulisan buku di Pergunu Karanganyar, awal yang baik yaitu menulis Guru Karanganyar, pengurus Pergunu Cabang Karanganyar bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar 12 Agustus 2020. Kelas menulis buku yang pertama tentang Perguru
Guru menulis buku ya, bersama Pustaka Inti Guru. Ya. Terus Pak, nah, mengapa guru itu susah menulis? Nah, itu jawabannya. Guru itu setiap hari menulis, tetapi tulisannya tidak pernah dipublikasikan atau disimpan. Jadi sehingga faktor dominan tidak menulis. Yang pertama, belum menemukan alasan mengapa guru harus menulis. Ini saya rasa kurang pas untuk kita seorang guru. Harusnya ya kita itu belum menulis. Dan itu dipublikasikan. Tidak tahu atau belum tahu bagaimana cara menulis. Nah, ini termasuk saya sebenarnya. Saya background-nya fisika, bukan bahasa Indonesia, tapi berani menulis. Dari sini Bapak Ibu juga harusnya berani menulis seperti saya. Mengikuti apa yang bahasa dan tulisan itu tidak jadi masalah. Bahkan itu suatu hal yang sangat-sangat unik untuk kita publikasikan ke orang lain. Mengapa guru itu harus menulis? Pertama ya, ini guru mengaji pun harus menulis. Kadang-kadang kita lalai ngaji, guru ngaji ya tanpa mempublikasikan, tanpa menyimpan tulisan-tulisan itu. Apalagi guru PAI ini, guru PKI itu PAI ini wajib menulis. Kenapa? Karena nilai dasar seseorang itu mulai dari pendidikan agama. Disinilah guru PAI itu harus menulis. Jadi yang terutama inilah guru ngaji kadang-kadang tulisannya di papan tulis tidak pernah disimpan atau tidak pernah dipublikasikan. Kemudian yang ini juga harus menulis. Kenapa? Ya karena pekerjaan guru itu ya aslinya menulis. Terus berikutnya, guru tidak menulis. Kalau guru tidak menulis itu sama halnya dengan konser di depan kelas atau taklik akbar yang kapasitasnya hanya satu kelas. Ini menurut saya kurang baik. Dengan menulis, guru itu nanti akan mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, kenaikan pangkat lancar. Kalau ada kenaikan pangkat, bin salah bin, awalam, tidak baik untuk keluarga dan untuk diri kita juga. Terus, yang kedua, akan mendapatkan royalti, yaitu uang itu akan datang sendiri dengan kita menulis. Popularitas. Saya awal-awal menulis hanya satu buku, itu mengalami sangat susah sekali menulis untuk dipublikasikan atau untuk dicetak menjadi buku. Karena saya terus untuk menulis sehingga hasilnya ya sudah berjalan sekian tahun, alhamdulillah sudah menerbitkan buku dan orang lain juga kan mencari saya gitu. Nah, legasi juga termasuk kita juga akan dapat. Berbagi inspirasi ini yang terpenting. Yang terpenting seperti ini, berbagi inspirasi Pak, Bapak Ibu. Karena ya kalau dilihat dari background saya seorang fisika, orang eksak itu kan kalau 4 kali 4 ya 16, bahasanya seperti itu. Tetapi memberanikan diri untuk menulis. Ini yang terpenting. Memberanikan diri untuk menulis. Kemudian menulis itu bisa menyampaikan atau menyuarakan kebenaran. Yang berikutnya, menyebarkan ilmu dan sebagainya. Dengan menulis buku, buku ini adalah kenangan kita yang akan selamanya menjadi abadi. Berikutnya, Bapak Ibu, sebelum menulis ini, tolong temukan dulu integritas diri kita. Alasan yang kuat, aku ini seorang guru, harus menulis hukumnya. Jadi sinilah kepentingan kita atau komitmen kita pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain dulu.
komitmen pada diri sendiri, insya Allah nanti kita terapkan kepada orang lain. Nah, bagaimana cara menulis? Sebetulnya sangat mudah dipelajari. Dari banyak sumber, banyak. Ide tulisan juga bisa bermunculan dari mana saja. Ini tulisan. Biasanya Bapak Ibu faktor utama itu takut salah. Nah inilah, kita punya masalah Bapak Ibu. Di sini masalah kita kelihatan sekali, Bapak Ibu. Masalah kita ini yaitu guru itu susah sekali untuk menulis. Sekarang sudah mencair golongan 4A, sudah banyaklah yang naik pangkat seperti itu. Jadi insya Allah dengan adanya kita menulis apa saja, apalagi menulis buku, insya Allah kenaikan pangkat akan lancar dan tidak tertunda. Kemudian Bapak Ibu, pesan saya itu dilarang plagiat. Ini perbedaan antara menulis buku dengan menulis PTK. Nanti akan kelihatan naik pangkat itu hanya mengandalkan jahit ke PTK lah. Ini bahasa ini saya hanya cuplian dari orang-orang. Jangan dikritik nanti. Maaf ya, itu kenyataannya gitu ya. Kemudian PTK itu sulit Bapak Ibu, katanya. Terus nulis buku gampang ya. Nulis buku itu paling gampang. Saya pernah bercerita orang membuat buku itu dari tulisan Bapak Ibu yang setiap hari itu dipoto, terus jadikan buku, malah buku itu jadi bestseller. Jadi paling laris. Karena apa? Uniknya itu. Jadi kumpulannya tulisannya orang-orang itu dijadikan buku itu lebih cantik. Dan ini, nulis buku itu sangat-sangat simpel. Karena bahasa saya simpel. Kalau orang bahasa Indonesia mungkin terlalu banyak aturan. Tapi kalau bagi saya, simpel. Udah. Nggak usah terlalu banyak berlete-lete atau bertele-tele gitu. Ya. Ingin jadi penulis, modalnya kuat keyakinan. Dan background guru apa saja, semestinya ya ini. Harus punya keyakinan kuat, saya harus nulis. Saya pernah ketemu sama orang Jawa Timur, Surabaya. Katanya menulis buku sudah 63 buku. Saya kaget itu, saya cek. Ternyata hanya beberapa buku, yang lainnya editor. Alhamdulillah saya juga editor. Sampai hari ini saya jalankan. Jadi kalau dihitung dengan editornya, mungkin hampir 37 buku saya. Selama tahun 2015 sampai sekarang. Jadi saya harapkan Bapak Ibu peserta ini tolong kuatkan keyakinan untuk saya harus menulis. Insya Allah nanti dengan menulis itu semuanya akan jalan. Menulis buku, menulis buku tentang pendidikan. Nah ini yang saya garis bawahi Bapak Ibu. Karena panjenengan tuh ASN dan perlu naik pangkat, maka tulisannya ini, menulis buku tentang pendidikan. Artinya, koridornya hanya untuk pendidikan. Tentunya, sara nggak boleh masuk, kurang etis, kurang baik, jangan masuk. Ya, kita bicara tentang pendidikan, hanya mengajak kebaikan. Ini, cobalah menulis, lihat dunia akan berubah. Saya jamin, saya sudah cukup, ini umurnya sudah 53 tahun, sudah merasakan pahit getirnya dalam perjalanan. Cobalah menulis, dengan menulis ini dunia akan berubah, alhamdulillah. Ya, termasuk SMA 2 juga. Mungkin ya gara-gara saya kesana kemari, disuruh jadi wakil, padahal saya tulisannya dia akan terhambat dengan adanya itu. Karena kegiatannya akan terkuras di situ. Nah, ini sebagian, tapi tidak ada masalah. Ya. Cara menulis dengan mudah, ambil HP, ucapkan apa yang ada di pikiran kita, apa saja, jadi tulisan. Jadi tidak usah kasih judul. Yang ada di pikiran kita itu apa, ucapkan saja, kan di HP ada aplikasi dari
Seperti Halo Google, lah itu kan ada aplikasi langsung jadi tulisan. Semuanya direkam, ada waktu. Nanti setelah itu baru mengurutkan mana temanya, mana yang topiknya tentang ini. Nanti kita ambil dari situ. Tidak punya waktu, sibuk urusan. Tapi WA, Facebook, dan lain-lain tetap jalan. Nah, pusing kan ini. Ya bahasanya ini, saya banyak urusannya sampai nggak sempat apa-apa lah ini. Saya terus terang ya, sampai hari ini yang namanya WA terpaksa karena ada kedinasan. Facebook juga sama. Jadi yang bisa ini foto tulisan, nah ini pembelajaran jarak jauh seperti tadi Pak Topik, ini bisa jadikan buku. Apa saja silakan. Nah, ada bahkan sampai screenshot. Saya pernah dari screenshot juga. Itu sebagai bahan buku, jangan dibuang, ini eman-eman ini hasil kita ini. Nah, kapan? Mulailah sekarang. Jangan menunggu nanti. Ini kuncinya. Kemudian Bapak Ibu lagi, satu lagi yang perlu saya ingatkan. Sekali nulis, jalan, istirahat 1 hari, 2 hari, seminggu, wassalam, tidak akan jadi. Tapi kalau runtut tiap hari atau setiap 2 hari sekali, insya Allah jadi. Nah, ini membandingkan PTK dengan buku. PTK bisa menjiplak atau dijahitkan. Apakah buku bisa dijiplak? Enggak mungkin. Siapa yang jual hak paten penulis buku? Ada enggak? Saya kira-kiranya saya enggak mungkin saya jual hak paten saya buku. Tapi kalau PTK bisa ganda, bisa di semacam-macam. Tapi kalau buku eman-eman. Misalnya saya punya buku terus dijadikan ke bukunya Pak Prapto, eman-eman itu. Itu harga diri saya di situ. Jika bisa, berlatihlah. Lalu menghasilkan PTK sendiri ya. Mengapa menjiplak ya. Kalau kita biasa menulis, insya Allah PTK pun akan ikut dengan sendirinya. Guru yang mana kita ini? Ya maaf, nggih, pangapunten ini. Nanti biasanya teman-teman nesu kalau saya ngomong gini tuh. Pinter mau berbagi, pinter tidak mau berbagi. Nah ini. Terus tidak pinter, tapi mau belajar. Hebat. Tidak pinter, tidak mau belajar. Ini yang parah. Ini sebaiknya hilang dari sifat seorang guru. Yang ini. Jadi kita itu walaupun tidak pinter, tapi mau berbagi, insya Allah nanti ada faedahnya, ada manfaatnya. Hidup itu berarti. Tidak pinter, mau belajar, insya Allah akan mendapatkan banyak ilmu. Apa saja insya Allah bisa. Terus pintar tidak mau berbagi lah ini. Udah bilang mindalik. Nah, ini. Jangan dekati orang tidak mau beramal. Monggo Bapak Ibu saya lanjutkan. Nah. Mulailah sekarang, jangan tunggu kata nanti. Ini sedikit demi sedikit Bapak Ibu, kita melangkah ini. Demi sedikit. Terus terang Bapak Ibu, saya menulis juga ketika selesai S2, di sana waktu itu saya dituntut membuat artikel ilmiah. Alhamdulillah, setelah selesai, saya belajar menulis artikel lain, termasuk menulis buku. Dan ketika itu saya dipanggil ke Bandung untuk meneruskan penulisan buku. Alhamdulillah saya tularkan ke teman-teman sampai hari ini. Begitu ceritanya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung saya jadi penulis. Guru menulis, nah ini saya bagi kelasnya kelas menulis. Terus nanti ada pendampingan dari penerbit. Nah, ini nanti ada tim editor. Tim editor itu yang di Pustaka Indi Guru itu saya sendiri. Ada Ibu Puji, masih ada yang lain. Tergantung tulisan-tulisan itu kalau pakai bahasa Arab ya nanti saya cari editornya yang bisa bahasa Arab. Kalau fisika, rumusnya, matematika, insya Allah saya. Jadi pekerjaannya itu dibagi-bagi. Konsultasinya bisa lewat WA, minim WA lah. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab. Tidak pernah dijawab. Dan 12 malam pun insya Allah saya jawab kalau saya nggak tidur.
Tulisan yang tidak layak. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Tulisan yang tidak layak jadi layak, insya Allah jadi buku ini dipublikasikan. Tulisan guru pasti diterbitkan dan beri SBN. Kalau kata-kata beri SBN itu, kalau kita nulis buku pendidikan beri SBN, dicetak, itu nilainya 3. Tetapi sampai hari ini masih ada tim penilai yang nggak ngerti ini. Masih ada, tapi itu tim penilai. Baik yang ada di provinsi atau pusat maupun yang di kabupaten. Padahal paling gampang ini. Paling gampang nilai ini. Nah, jadi untuk menilai Taswidi judulnya Didikan Anak Pantura itu gampang. Ditulis saja di ISBN PNRI. Itu nanti akan muncul judul buku atau nama pengarangnya. Di situ berarti benar. Tidak berbohong. Ini terakhir publikasi. Nah ini Bu Anita tadi sudah mengungkapkan dari tulisan dari Pak Pramudia. Nah ini dari Rosa. Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarang takkan mati. Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi. Berikutnya Pak, nah, yang dibacakan tadi Bu Anita, orang boleh pandai setinggi langit, kata Bu Anita. Tapi selama ia tidak menulis, ia akan menulis adalah kerja untuk kebahagiaan. Ini yang kita garis bawahi. Jadi besok kita sudah tidak ada zamannya lagi, tulisan kita masih ada. Terutama minim ada di Perpustakaan Nasional Indonesia. Kita punya nama di situ. Jangan pesimis. Insya Allah jadi buku. Oke, Bapak Ibu. Nah, inilah kata saya. Guru akan hidup selamanya dengan menulis buku. Nah, jadi sampai ke anak. Maaf Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Saya itu di rumah pakai sarung. Berdiri depan rumah. Rumah itu saya bukan rumah, seperti kios. Kemudian ada istri, lewat temannya istri, dan ternyata temannya istri itu pernah ikut diklat sama saya. Bapak itu penulis buku terkenal. Kata istri saya jawabannya, bukan dia. Alhamdulillah. Jadi setiap hari pakai sarung di depan penampilan, tapi kata orang itu penulis buku terkenal. Ya, itu kata internet, tapi kata orang umum saya nggak tahu. Nah inilah, mari sekarang dream big, set goal, take action. Jadi kita mulai actionnya lah, mulailah hari ini, ya, mulailah nulis. Saya juga sedikit agak bersedih nih, tahun ini saya belum jadi satu buku. Ini padahal sudah bulan Agustus. Padahal jatah saya ini sudah ada 2 buku. Masya Allah, ya, karena ya alhamdulillah lah. Mudah-mudahan kapan masih diberi kesempatan untuk menulis. Mudah-mudahan tahun 2000 saya bisa menghasilkan 2 buku lagi. Judul sudah ada, sudah jalan 50%, sudah ada yang jalan 75%. Berhenti karena kegiatan. Nah ini Bapak Ibu, ini maaf nggih Bapak Ibu, ini yang nulis ini guru SD loh, ini sampun sepuh loh, kemungkinan mau pensiun ini. Ini guru TK, orang Ngemplak, Karangpandan. TK-nya pojok dekat lapangan tuh. Saya juga bingung nyarinya. Sudah bisa menulis, jadi tidak bersedih. Nah, ini juga guru SD Lalung. Ya. Ini orang fisika juga. Sampai menulis buku cerita tentang SD nih. Nah, ini. Ini kalau Pak Marjito memang dia sukanya menulis. Nah ini ya jejak-jejak ya tercemar menulis. Nanti bersama Pustaka Guru ini, insya Allah akan ada sambungan. Saya harapkan untuk teman-teman pergunu, insya Allah ada istimewa, ada kekecualian ya untuk mencetak buku, insya Allah. Yang kedua, ini tinggal
Monggo Bapak Ibu tunjukin sedikit lagi. Yang pokoknya ini Bapak Ibu, yang pokok. Yang pokok itu ini sebenarnya Bapak Ibu. Panjenengan itu kalau mau buat buku itu nggak usah susah-susah. Ya. Nah, cara membuat buku ini bacaan pendidikan dan stek, buku teks ya. Kita itu hanya judul ya, mikirkan judul. Kemudian nanti kata pengantar. Kemudian daftar isi. Terus isinya bebas silakan. Isinya bebas. Nah, ini cara nih. Buku bacaan pendidikan dengan buku teks agak berbeda. Satu, judul sederhana dan simpel, menarik, tidak mengandung sarah. Ini buku bacaan. Jadi judulnya jangan panjang-panjang kalau yang ini. Ini yang simpel, yang singkat, yang menarik. Tapi kalau buku teks, buku pelajaran, buku fisika, buku matematika, panjang boleh, sesuai ilmiahnya apa. Tidak simpel, pokoknya ngikuti aturan ilmiahnya gimana. Tidak perlu menarik, ya, yang penting ilmiah atau alami, apa adanya. Nah, tidak mengandung sarah. Nah, ini buku-buku yang sudah diterbitkan, contoh buku bacaan. Ya. Buku bacaan ini, Titian Anak Pantura, ini buku saya. Judulnya Sedikit Kisah Sekolah Saya. Terus terang. Ini tidurku terlalu lama. Ini saya tidur di 4A selama 12 tahun. Terlalu lama tidurnya di 4A. Terus ini karakter 2 zaman. Artinya saya untuk beri semangat pada Bapak Ibu, karakter saya zaman dulu dengan karakter anak zaman saiki. Bedanya, anak zaman saiki kemana saja tangannya pasti pegang HP. Mesti kemana saja. Dari mulai kamar mandi masuk sampai keluar kamar mandi pun bawa HP. Lah buang hajat aja bawa HP. Nah ini, tapi kita hanya untuk belajar. Kalau ingin sukses maka kita harus belajar. Nah ini apa namanya cerita pendek dari guru bahasa Indonesia ini. Saya senang sekali kalau ngedit punya orang bahasa Indonesia. Kenapa? Tidak terlalu banyak yang diedit. Karena dia lebih pintar daripada saya. Ini loh Bapak Ibu. Sebanjar Kisah Bernyawa. Wah, cantik ini judulnya. Judulnya sangat cantik. Dibaca ya hampir meneteskan air mata saya juga. Nah, ini buku teks. Buku teks ini seperti ini. Ini buku suplemen mekanika untuk SMA. Jadi saya sarankan pada Bapak Ibu, boleh menulis buku TIK, boleh menulis buku agama, nanti satu buku kira-kira nilai 1 ISBN. Kalau buku pelajaran fisika, dituntut kelas 10, kelas 11, kelas 12. Tapi saya kasih judul, suplemen mekanika. Kenapa? 1 judul buku, 1 ISBN. Nilai kreditnya 3. Nanti kalau bukunya berjenjang, kelas 10, kelas 11, kelas 12, nilainya cuma 3. Padahal kita nulis banyak. Nah ini, artikel gagasan ilmiah. Ini juga ada, Bapak Ibu, saya mengalami sendiri, seorang tim penilai nasional tidak mudeng buku dan tidak mudeng artikel. Ini buku disangkanya artikel. Kalau artikel yang dari saya, ini kan saya punya referensi lain-lain, saya ambil yang baik, yang sesuai dengan ilmiah saya masukkan. Disalahkan. Emangnya ada tim penilai buku? Tidak ada ya. Kecuali buku saya dinilaikan di Kemendikbud lewat Puspur. Nah, ini juga buku seni rupa Bapak Ibu. Ini aslinya buku seni budaya. Tetapi untuk mendapatkan nilai satu buku, 3 nilai kredit, saya kasih judul seni rupa. Masuk ini juga Bapak Ibu, ini buku pelajaran prinsip dasar drama, bermain drama. Ini banyak sekali yang nulis buku drama-drama ini. Tapi saya kasih sedikit sentilan, lolos ISBN. Ini judul diantara Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kata pengantar. Nah, ini kata pengantar ini banyak yang terjebak Bapak Ibu. Kata pengantar
skripsi, tesis, itu masuk dalam kata pengantar buku. Wah, cantik. Ya, bedanya kan, puji syukur kami panjatkan. Nah, ini kan kata pengantar skripsi. Tapi kalau kata pengantar buku, beda lain lagi. Nah, ini. Buku bacaan pendidikan, bukan kata pengantarnya di skripsi atau di proposal atau laporan kegiatan. Jadi, kata pengantarnya langsung ke pendahuluan. Ada isi buku sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian yang paling penting ada rasa penasaran ya, dalam kata pengantar. Penasaran itu kalau orang baca kata pengantar itu ada penasaran untuk melanjutkan membaca. Terus cukup 2 halaman, nggak usah banyak-banyak, nanti orang bosen. Boleh ditambah kata pengantar dari pejabat yang populer, misalnya Bapak Bupati memberi kata pengantar, Bupati Yuliatmono memberi kata pengantar, Bapak Tarsa sebagai kepala dinas memberi kata pengantar, itu boleh ditambah, monggo. Bapak Gubernur, Bapak Presiden, monggo, itu boleh. Bukunya jenengan nanti akan terkenal. Gitu. Tapi alhamdulillah saya belum pernah. Nah ini, terus buku teks. Sama dengan di skripsi boleh, di proposal boleh, di laporan kegiatan, ya, pokoknya intinya ilmiah. Kalau buku teks. Ada inti buku di dalam ya sekitar alinea kedua atau berapa, ini ada inti buku. Terus ada teknik meneruskan membaca, supaya orang meneruskan membaca. Boleh ditambah kata pengantar pengesahan pejabat, ya boleh juga, ini resmi. Nanti kalau buku fisika misalnya saya tulis, kemudian saya nilaikan di Puskur Jakarta, Kemendikbud, nanti kalau sudah lolos, ya minta kata pengantarnya dari pejabat direktorat boleh. Gitu. Karena kebanggaan biasanya. Contoh kata pengantar. Contoh kata pengantar, buku bacaan. Buku titian anak Pantura adalah sekelumit pengalaman anak bangsa sebagai spirit perjuangan dalam mencapai cita-citanya. Ini bahasa saya. Kalau jelek, kalau buang. Kalau diberikan contoh, monggo diteruskan. Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk berbagi dalam menanamkan pendidikan karakter. Memang di situ saya kuatkan untuk karakternya. Dengan menurunnya nilai karakter anak bangsa belakangan ini, buku ini bisa dijadikan perbandingan nilai karakter seorang anak yang ingin hari esok lebih baik. Jadi ini istilahnya ada kata penasaran, kan? Ada kata penasaran untuk meneruskan membaca. Nah, belakangan ini karakter anak bangsa pada turun. Iki saben dino HP, bangun tidur HP, mau tidur HP, baca doa lali. Nah ini. Kata pengantar untuk buku teks, boleh gini. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Itu seperti itu boleh. Nah ini. Buku mekanika untuk SMA, penyusun mencoba membuat buku ini untuk memberi solusi kesulitan yang dihadapi siswa selama ini. Ini kan kata yang harus ditarik sama orang. Nah, kata yang ditarik ini. Buku yang kami susun ini berisi tentang materi mekanika yang dipelajari sesuai kurikulum 2013, ini maksud saya, secara sistematis. Jadi enggak berlete-lete gitu loh, enggak bertele-tele. Dari yang sederhana sampai inti materi dalam penyampaiannya dan diberikan juga contoh soal yang berkaitan dengan materi. Di samping itu, dalam buku ini juga diberikan soal-soal latihan yang cukup sederhana sampai yang kompleks. Saya pernah baca kata pengantarnya LKS. Modul juga. Hampir seperti ini. Alhamdulillah berarti sudah bisa membuat kata pengantar. Oleh karena itu, buat buku itu tidak masalah besar sebenarnya. Hanya bisa membuat judul, membuat kata pengantar, daftar isi. Daftar isi, Bapak Ibu. Daftar isi, Bapak Ibu. Daftar isi mengatakan sebuah kerangka tulisan. Itu kan bahasanya orang-orang bahasa ya. Tapi bahasa saya, daftar isi saja udah tuliskan. Kira-kira seperti baca buku
buku pendidikan saya ini. Ini saya contohkan punya saya. Kenapa punya saya? Karena saya nanti hafal di sini. Kalau orang lainnya saya nggak hafal. Bilik bambu yang rapuh. Saya menceritakan ini sekolah zaman saya itu bukan pakai tembok, tapi pakai pagar bambu itu loh. Terus kropos itu ya, tempat saya dolanan ngalor ngidul, jadi tambah ombo. Jadi bilik bambunya tambah rapuh, tambah semakin setengah tembok itu jadinya. Disitulah anak-anak zaman begitu. Nah, sepeda naik saya, lah. Karena saya ngontel setiap hari. Kalau dari rumah ke jalan raya itu becek jalannya. Becek. Nah, becek itu daripada sepeda yang becek, akhirnya sepeda naik saya gitu loh. Ya, ceritanya di situ. Ada sedikit menarik kan. Bukan saya naik sepeda, tapi sepeda naik saya. Nah, di sini ada 25 km. Memang itu terjadi pada saya. Dari rumah ke Indramayu, ke Karangampel, itu sekitar jaraknya 25 km, saya ngontel. Nah, itulah penderitaan. Zaman semono itu cerita. Terus, parfum rasa lumpur, Bapak Ibu, karena saya nanya petani, masuk sore hari, pagi ke sawah dulu, buru-buru mandi, nggak pakai sabun. Nah, akhirnya keringetnya bau lumpur karena ngontel. Badan saya baunya lumpur itu, bukan bau sabun. Nah, ini tulisan saya. Jadi agak sedikit menarik kan. Terus ilmu-ilmu fisik, yaitu alhamdulillah anaknya petani karena ingin sekolah, maka dimasukkan ke ilmu fisika. Jadi saya SMA jurusannya memang fisika, sudah masuk ke fisika. Fisika ini teman saya zaman dulu hanya 30 orang, yang wanitanya cuma 2, yang 28 laki-laki semua, kayak anak STM. Itu banyak kisahnya di situ. Saling menggema tetap di rumah. Lah ini di sini kan campur sari namanya. Walaupun campur sari berdering, karena saya ingin sekolah, maka saya tetap di rumah, sinau. Tapi anak saiki di kamar kunci HP. Kenapa dikunci? Supaya orang tuanya nggak bisa ngelongok, nggak bisa nengok. Jadi aman di dalam kamar. Disangkanya sinau, padahal dia main HP, main game. Parah. Daftar isi, ini buku teks. Aturannya harus ilmiah ini. Misalnya 1 kata pengantar, 2 daftar isi. Terus bab 1 hukum Newton, gitu toh. 1 gaya, yang kedua hukum Newton. Hukum Newton itu kan ada 3. Misalnya 2.1, lah ini yang terpenting. 2.1 hukum Newton 1. 2.2 dan seterusnya. Itu buku teks. Jadi buat buku itu gampang Bapak Ibu. Isinya hak wewenang jenengan. Nah, kalau itu bukunya isinya bagus, orang lain akan beli. Kalau jelek, ya paling dilirik. Nah, sinopsis. Bapak Ibu, sinopsis. Oke. Sinopsis Bapak Ibu. Sinopsis itu sebenarnya sinopsis itu letaknya di belakang buku bagi saya loh, bagi pustaka itu letaknya di belakang buku Bapak Ibu. Diberi foto penulis juga boleh, apalagi ibu-ibu yang cantik-cantik nanti biasanya pajang foto. Nah, kemana pergi bawa HP selfie. Beli HP yang kameranya lebih canggih, lebih cantik. Ini isi sinopsis paragraf 1 hanya sekelumit pendahuluan, tapi yang menarik, jangan yang nggak menarik. Karena dibaca sama orang di belakang buku, cover paling belakang. Paragraf 2 isinya itu mengandung ringkasan. Isi ringkasan paling ringkas, jangan dijelaskan semua. Wah, sinopsis kok 2 lembar. Berarti covernya 2 nanti. Jadi banyak sering saya lihat sinopsis, waduh, sinopsisnya cantik sekali ini sama seperti skripsi. Ya. Paragraf 3 isinya ajakan agar pembaca membeli buku ini. Jadi ini cukup 1 lembar cover belakang ditambah foto, ditambah tulisan penerbit di situ nanti ada.
Nah, ini sinopsis biasanya buku bacaan pendidikan letaknya di belakang buku. Contoh sinopsis Bapak Ibu. Nah, suwen ini tujuan sinopsis yaitu ringkasan isi yang diringkas. Nah, ini Bapak Ibu yang menarik ini. Tujuan sinopsis itu adalah ringkasan isi yang diringkas. Jadi sudah ringkas, diringkas lagi. Jangan dijelaskan, nanti orang nggak jadi beli. Jadi hanya ada 3 perangkat kecil agar pembaca ingin memiliki buku ini. Ini tujuannya sinopsis. Contoh sinopsis. Contoh judulnya ini Titian Anak Pantura. Nah, penulisnya saya. Perjalanan seorang anak yang sedang meniti cita-citanya banyak hal yang terjadi dari kecil hingga menempuh bangku kuliah. Dengan ketabahan dan ketekunan rintangan dapat dilalui hingga impiannya terwujud. Artinya selesai gitu kuliahnya. Ya. Berbagai kehidupan telah dialaminya yang dapat dipetik sebagai pelajaran bagi generasi dan agar memiliki perubahan dalam kehidupannya telah dituangkan dalam tulisan. Supaya saya itu hidupnya berubah, saya tuangkan dalam tulisan ini. Jadi kalau ingin tahu lebih dalam lagi, siapa Pak Caswidi, siapa itu Caswidi, ya baca buku ini. Buku yang ketiga dari penulis ini diharapkan ya ngepasi ini Titian Anak Pantura ini buku yang ketiga. Ditulis buku yang ketiga. Kalau sudah buku yang 200 nggak usah ditulis, sudah kebanyakan. Ya, ini baru 3, jadi mau keempat ini buku yang ketiga ya. Jadi diharapkan mewariskan karakter yang patut dimiliki setiap orang dalam mendidik putra putrinya. Ini loh ajaan ini loh. Nah, patut dimiliki setiap orang dalam mendidik putra putrinya. Nah, ini yang kalimat ajaan yang terakhir. Dengan memiliki buku ini telah selangkah lebih maju. Buktikan atau coba. Nah, ini tempat kita ngeceng, ini tempat kita selfie ini. Profil penulis, Bapak Ibu. Profil penulis itu, waduh, saya menemu beberapa kali tulisan profilnya penulis itu diceritakan pernikahan dari bapak ini sama ibu, jadi bapak ibunya dituliskan, sampai anaknya 5 dituliskan. Yang penting jangan menuliskan nikah 2 kali aja. Nah, bagi saya itu nggak perlu itu. Profil penulis seperti itu. Profil penulis itu letaknya halaman terakhir dari buku. Jadi masih di dalam cover, Bapak Ibu, masih dalam cover belakang. Masih dalam cover belakang itu ada tulisan terakhir itu biasanya ada profil penulis. Juga ada yang diberi foto. Kalau di belakang sudah ada foto, ya di profil nggak usah dikasih foto. Tapi pengen Pak, boleh lah. Tapi kalau ya salah satu aja lah. Kalau di profil ada foto, di sinopsis nggak usah dikasih foto. Gitu. Tapi kalau di profil belum ada foto, di sinopsis dikasih foto boleh. Boleh dikasih foto, tetapi kalau di cover belakang, buku sudah ada foto, tidak perlu dikasih foto lagi. Isinya biografi, nama, tanggal lahir, kota, tempat tugas, riwayat pendidikan. TK nggak usah ditulis, SD nggak usah, SMP, SMA juga nggak usah, langsung aja kuliah. Kuliah S1, dari saya misalnya kuliah D3, dari mulai D3, D1, misalnya itu dituliskan, itu monggo. Riwayat buku yang pernah ditulis, monggo. Nah, ini cuma ini ada keterbatasan, cukup 1 halaman. Tapi Pak, saya pilihnya 2. Bolehlah, toleransi kalau kancane masa nggak boleh. Pak, saya 5 halaman. Wah, ini nggak bisa. Ini profil sampai 5. Nggak usah, ya paling banyak 2. Itu namanya bukan profil lagi, nanti buku yang kedua. Ini contoh profil. Foto saya zaman masih muda. Ya. Penulis
pernah muda, salah, penulis pernah bertugas di SMA Negeri Sakra Lombok Timur, dan sekarang masih aktif mengajar di SMA Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Penulis sudah menyelesaikan buku Tidur Putra Ulama dan buku Suplemen Mekanika untuk SMA. Buku ini merupakan buku yang ke-7 yang siap meramaikan dunia literasi. Nah, ini aja biodata penulis. Penulis lahir di Cirebon. Terus bapak saya Darus, ibu saya Ibu Masasi, anaknya Songo, wah ribut. Gak usah ya Bu, cukup biodata kita aja yang simpel. Yang perlu. Nanti aku tuku sing anu. Makanan sate yang nang warung kae. Aku tuku apa jenenge? Sing rawang-rawang kuwi, nanti tidak Terima kasih Bapak Ibu, sekian itu penjelasan untuk membuat buku. Jadi membuat buku kan sangat mudah sekali, Bapak. Yang satu PR panjenengan itu adalah kuat untuk menulis buku. Ini akan hati yang kuat untuk menulis buku. Terus buku itu minim bagi saya 50 halaman, kurang kuartal. Spasinya 1,5. Sudah cukup gitu. Insya Allah jadi buku. Kalau nggak jadi buku, tangkap saya. Insya Allah jadi buku. Yang penting panjenengan bisa nulis judulnya, kata pengantarnya,